Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya, ada suara berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang yang melihat keselamatan yang dari Tuhan akan menerima kebahagiaan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, lilin Advent yang kedua telah menyala, yang merupakan adalah lilin kasih. Dan bacaan Injil berbicara tentang bagaimana Yohanes Pembaptis menyerukan tentang kedatangan Tuhan, apa yang harus disiapkan. Kalau Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku terkasih, juga keluarga Kristiani yang berada di rumah, melihat di salah satu media dikatakan mantan Bupati Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi, itu seringkali melakukan sidak terhadap daerah-daerah yang tidak melakukan pembenahan. Ya, beliau merasa pernah menjabat sebagai bupati dan memberikan pembenahan yang cukup baik, tetapi ketika beliau naik ke tempat yang lebih tinggi sebagai di Dewan Perwakilan Rakyat, ya, di sana, dan ketika beliau kembali ke kampung halamannya di Purwakarta, banyak sekali daerah-daerah yang kembali seperti sedia kala, artinya kumuh dan lain sebagainya. Maka beliau tergerak hatinya oleh belas kasih dan juga ingin pembaharuan itu. Mulailah ia mengkritik satu persatu, bahkan menjadi satu perdebatan yang sangat asik sekali ketika ada seorang mahasiswa yang mulai menegur Kang Deddy ini atau Bapak Deddy Mulyadi ini di pasar di salah satu di Purwakarta di sana. Ya. Dia mulai menegur, menanyakan tentang hak Bapak apa untuk bersih-bersih di sini. Lalu Deddy ini hanya menyampaikan, "Lah, untuk bersih-bersih itu adalah kewajiban, nggak nanya ini hak saya siapa, saya ini siapa, ya. Tetapi adalah kewajiban setiap orang ketika melihat ada yang kotor, ya, tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dibersihkan." Nah, akhirnya mahasiswa ini pun akhirnya menjadi malu sendiri, ya. Dia ingin berdebat, ya, secara intelek bersama dengan Kang Deddy, tetapi akhirnya dipatahkan dengan suatu argumen yang sangat sederhana. Tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu pangkat yang tinggi, ya. Tetapi ketika melihat sampah, berani nggak kita untuk mengambil sampah itu dan membuangnya di tempat yang sesungguhnya, ya, di tempat sampah, ya, bukan di tempat yang sembarangan tadi. Saudara dan saudariku terkasih, lalu apa hubungannya ilustrasi tadi dengan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar? Hari Raya Natal itu mengandaikan Tuhan datang, ya, bahwa kita harus mempersiapkan segala-galanya. Ya. Kang Deddy ingin Purwakarta itu menjadi bersih, menjadi bagus seperti dulu lah waktu zaman dia kecil, lalu ketika dia menjabat sebagai bupati. Maka ketika kita lahir ke dunia pun, kita dalam keadaan suci. Maka untuk menyambut kehadiran Sang Juru Selamat, kita pun diajak untuk bersih-bersih. Bersih-bersih bagaimana, ya? Biasanya kalau mau menyambut Hari Raya Natal, orang disuruh bersih-bersih rumah, ya. Lalu dicat ulang, ya. Lalu berbenah, pohon Natal yang dikardusin dikeluarkan, dibersihkan supaya nanti bisa ditata jadi cantik, memperindah rumah, dan ketika ada tamu datang, benar-benar ini pesta Natal loh. Ya,
Tidak seperti kunjungan rumah biasanya. Ini pesta Natal, ini hari raya Natal, kelahiran Sang Juru Selamat. Maka yang perlu dipersiapkan juga adalah bukan soal aksesorisnya, bukan soal interiornya seperti apa ya, dalam rumah dekorasinya seperti apa, tetapi adalah hati kita, diri kita. Maka Yohanes Pembaptis ingin menyapa kita, bertobatlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kita diajak untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Maka lilin kasih itu menunjukkan bagaimana Tuhan begitu mengasihi manusia. Ia melihat bahwa dunia yang ia ciptakan itu pada dasarnya baik. Lalu ketika manusia di dalam semuanya baik, tetapi karena manusia diberikan kebebasan, manusia diberikan kehendak yang supaya dia beranak cucu dan menguasai bumi, tetapi akhirnya menjadi terombang-ambingkan tanpa dasar, yakni tanpa iman. Maka ia mengutus putranya supaya dunia itu kembali seperti sedia kala, menjadi tempat yang benar-benar bisa dihuni oleh manusia. Melihat manusia lainnya adalah sebagai Allah yang lain, rekan untuk sampai pada keselamatan, bukan menjadi rekan untuk saling menyakiti atau juga membinasakan. Seperti ada pepatah yang mengatakan homo homini lupus, gitu ya, bahwa sesamaku itu bukan sahabat, bukan rekan, tetapi adalah musuh yang harus dimusnahkan. Maka bagaimana caranya? Adalah dengan bertobat. Bertobat itu memiliki dimensi penyesalan, lalu juga dimensi pengampunan. Orang yang mau datang bertobat harus menyesal dulu. Menyesal atas apa? Menyesal atas dosa-dosanya, menyesal atas segala apa yang telah ia perbuat, menyesal karena dia telah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Lalu ketika sudah menyesal, ia datang diberi ampunan oleh Tuhan. Maka ketika sudah diampuni, ia penuh dengan sukacita, dan apa yang harus dilakukan? Maka yang dia lakukan adalah juga berani untuk mengampuni. Maka ketika ada ajakan bertobat, kita juga diajak untuk berani berbenah. Ya. Tindakan kita, sikap kita, perkataan kita harus diubah, harus searah, sejalan dengan kehendak Allah. Maka ketika ada ajakan bertobat juga kita harus berani bukan hanya berbenah, tetapi juga berubah. Meninggalkan segala hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Meninggalkan segala-galanya yang kira menghambat kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Lalu ketika ada ajakan bertobat, bukan hanya berani untuk berbenah, berani untuk berubah, tetapi juga untuk berbuah. Artinya apa? Bahwa ketika kita sudah bertobat, sudah mendapatkan pengampunan, kita juga harus berani mengampuni orang lain. Jangan datang kepada romonya, nangis-nangis di kamar pengakuan, minta supaya diampuni segala dosanya. Tetapi setelah keluar kamar pengakuan, ada sahabatnya, ada rekannya, ada saudaranya, ada kenalannya yang ingin minta pengampunan daripadanya, dari orang itu, tetapi tidak dimaafkan. Saya tidak mau memaafkan engkau, saya tidak mau mengampuni kamu, karena kamu telah berbuat salah pada saya. Artinya kita tidak mau hidup kita menjadi bersih. Ya. Tuhan telah mengampuni dengan cuma-cuma, tetapi kita tidak berani untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita atau menyakiti kita juga dengan cuma-cuma. Saudara dan saudariku terkasih, sapaan Yohanes Pembaptis sangat keras dan tegas. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, songsonglah Dia, ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya. Kalau saat ini semua orang kita teriak, "Weh, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat," mungkin kita akan disangka orang gila. Tetapi mulailah, bertobatlah dari diri kita sendiri. Siapkanlah dan syukurilah apa yang telah kita terima sebagai anugerah Tuhan. Semoga rahmat pertobatan yang kita lakukan benar-benar menjadikan kita pribadi yang cinta akan Tuhan, cinta akan gerejanya. Terlebih dalam situasi saat ini, kita diajak untuk saling mendoakan satu sama lain, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Ya, mencintai satu sama lain, bukan untuk mencela, ya, juga menjatuhkan atau juga ya menyakiti sampai akhirnya membinasakan, tetapi memberikan keselamatan bagi banyak orang. Saudara dan saudariku terkasih, mari kita siapkan hati dan diri kita, berani berbenah, berani berbuah, dan juga berani mendekat pada Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin.